Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Arif Hatana Siregar dengan NIM 2087312 dari Prodi Pendidikan Pelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di sini saya akan mempresentasikan tentang belajar motorik lanjutan dengan judul makalah keterampilan pembelajaran tentang keterampilan gerak. Baik, uh, baik. Tugas ini untuk melengkapi tugas video dari Ibu dosen Suci Nandasari SPD MPD. Baik, kita mulai dari merencanakan pembelajaran keterampilan gerak. Tahap pertama itu ada kognitif. Jika kognitif ditandai oleh usaha, terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Dibutuhkan perhatian kognitif yang cukup untuk menampilkan keterampilan ini. Terus kemudian kedua, tahap asosiatif. Tahap asosiatif mampu melakukan gerakan dengan objek kejadian di luar, juga memperbaiki kekurangan seperti perhatian tentang melakukan gerakan diri sendiri. Membiarkan siswa untuk melakukan hal-hal yang baru. Kalau tahap otomatis ini, yang ketiga ini, kita sudah melakukannya dengan otomatis secara berkala. Tidak ada namanya kegagalan dalam hal itu, hanya sedikit sekali kegagalan dalam tahap otomatis itu, dan tidak ada kekurangan dalam hal itu. Sudah bisa dilakukan tanpa ada tahap per tahap, tapi sudah bisa melakukannya secara otomatis. Cara menyusun rencana pembelajaran itu kita ada rumusannya. Yang pertama itu meliputi 5W tambah 1H. Yang pertama itu what, tindakan apa yang harus dikerjakan. Tindakan yang kita lakukan itu tentang rencana pembelajaran dan gerak. Menciptakan perkaya pengalaman belajar secara identitas, bermutu, dan terstruktur. Yang kedua, why, apa sebabnya tindakan itu dikerjakan. Yang ketiga, di mana, where, di manakah tindakan itu akan dilaksanakan. Yang empat, when, kapankah tindakan itu akan dilaksanakan. Yang kelima itu who, siapa yang akan mengerjakan itu. Yang keenam, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Terus cara mempersiapkan pengalaman pembelajaran itu kita harus baik mempersiapkannya. Dalam pengalaman belajar yang efektif, kita juga melakukan beberapa langkah berikut. Yang pertama itu ada atur lingkungan belajar. Kita harus mengatur lingkungan belajar itu sesuai dengan kebutuhan kita. Apakah kita butuhnya dengan yang A atau yang B? Kita harus nyaman dengan lingkungan itu agar bisa terjadinya suatu pembelajaran yang aman dan efektif. Kemudian jadwal belajar. Jadwal belajar itu harus relatif panjang, tidak terlalu panjang, dan tidak singkat juga. Untuk menciptakan kebiasaan belajar yang baik, ketika kita membuat jadwal belajar yang jadwal belajar yang menentu, maka kita akan disiplin dalam hal itu. Jadi kita bisa menciptakan kebiasaan belajar yang baik. Dengan hal itu kita pun bisa juga mempermudah kita untuk mengatur waktu kita. Terus tentukan tujuan belajar kita. Yang ketiga itu tentukan tujuan belajar. Apa tujuan belajar kita ini? Contohnya kita belajar motorik. Apa tujuan dari belajar motorik? Kita tujuannya itu untuk mempelajari gerak. Gimana proses gerak itu? Gimana perkembangan gerak? Gimana terjadinya suatu gerak? Itu tujuannya.
Terus sumber belajar. Kita harus tahu dari mana sumber belajar kita, apakah kita dari makalah orang-orang, atau dari perpustakaan, atau dari buku-buku besar, atau dari Google, atau dari jurnal-jurnal. Kemudian yang kelima itu catatan dan ringkasan. Kita harus mencatat setiap apa yang kita pelajari. Kita harus ringkas apa yang kita pelajari. Kemudian istirahat yang teratur, itu sangat penting. Ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang membutuhkan pemikiran, terkadang otak kita itu akan jenuh, otak kita itu akan mumet, maka kita harus mempunyai istirahat. Setidaknya kita itu minimal 30 menit tidur siang, dari jam 1 sampai jam 3 itu adalah waktu yang sangat baik untuk tidur siang, tapi tidak boleh melebihi 1 jam. Paling lama itu 30 menit, 15 sampai 30 menit. Kemudian variasi pembelajaran. Variasi pembelajaran ini supaya kita tidak jenuh dengan hal itu aja, cuma menghafal, menulis. Kita harus melakukan variasi. Yang pertama, hari ini menghafal, besoknya itu kita menulis, besoknya itu kita melakukan praktek, besoknya itu kita melakukan variasi pembelajaran itu dengan tugas video, atau kita melakukannya dengan PowerPoint segala macam. Jadi kita tertarik untuk melakukannya berulang-ulang sekali. Dan variasi pembelajaran ini juga tidak hanya monoton dalam satu pembelajaran, tetapi kita mempelajari keseluruhannya, mempelajari hal-hal yang kita suka. Terus evaluasi kemajuan. Ini sangat penting dalam suatu perkembangan. Kita dalam waktu ke waktu itu harus mempunyai evaluasi. Apakah kita sudah melakukan suatu tahap ini? Apakah kita sudah sampai tahap ini? Apakah kita sudah sampai tahap ini? Kita harus melakukan evaluasi biar supaya untuk kedepannya ada pegangan dan kemajuan yang harus digapai atau target. Kemudian itu yang ke-9 itu ada berinteraksi dengan materi. Contohnya berinteraksi dengan materi itu bukan berbicara kepada materi atau pendekatan, halo namamu siapa atau segala, bukan. Tapi berinteraksi dengan materi itu dengan ya perkenalan, bukan perkenalan nama kamu siapa segala, tapi mengenali apa manfaat dari materi itu apa yang dibahas, materi itu menggunakan metode apa. Kita harus melakukan interaksi supaya kita paham tujuan dari pembelajaran kita tersebut, dan kita paham juga dari awal sampai akhir itu kita paham. Terus jangan prokrastinasi. Maksudnya itu kita harus belajar tepat waktu, tidak kayak naik turun, tapi kita harus belajar tepat waktu. Kemudian kita harus menjaga kesehatan kita. Karena apa kita harus menjaga kesehatan? Karena salah satu dari kunci untuk bisa mengerti dalam suatu pembelajaran itu kita harus sehat. Ketika tubuh kita sehat, ketika tubuh kita mendukung, maka pemikiran kita juga bisa berpikir dengan cepat dan bisa mengingat hal-hal itu dengan mudah. Kemudian yang terakhir itu ada motivasi diri sendiri. Motivasi diri sendiri itu sangat perlu, karena ketika adanya dorongan dalam diri kita atau adanya semangat dalam diri kita, maka kita lebih mudah mengerti dan memahami suatu materi pembelajaran itu. Dengan hal itu kita tidak jenuh atau tidak malas dengan pemateri-materi itu. Terus kita masuk ke memperkaya pengalaman belajar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 Ayat 14 menyatakan pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan dan yang ditunjukkan kepada anak-anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan jasmani dalam rohani, memiliki kesiapan dalam pendidikan lebih lanjut. Kenapa memperkaya pengalaman belajar dapat membuat kita suatu kemajuan terlebih pada diri kita.
dalam hal pengalaman. Pengalaman sehari-hari itu adalah suatu pembelajaran yang sangat besar. Dengan kita mempelajari suatu area yang baru atau pengalaman yang baru, itu sudah membuat kita membantu kita dalam belajar. Jadi ketika kita masih kecil atau masih anak, kita dituntut untuk belajar hal-hal yang baru supaya kita kaya dalam materi, kaya dalam pembelajaran, kaya dalam pengalaman. Terus pemberian pemberian feedback dalam pembelajaran. Menurut Asquentia itu Intera berdasarkan penelitian dilakukan Bellon dan Blank penelitian pendidikan yang disadur dari Academic Gender-Based Journal Online menunjukkan bahwa pemberian umpan balik atau feedback ternyata berkolerasi konsisten terhadap prestasi belajar siswa. Jika dibandingkan dengan indikator pembelajaran lain, apabila proses proaktif digunakan secara tepat, adanya umpan balik dapat meningkatkan prestasi belajar siswa hingga di atas 20%. Terus dan feedback itu banyak sekali pembagiannya itu ya. Contohnya ada feedback negatif dan feedback positif. Sedangkan feedback negatif itu dia menerima, mendukung, dan bisa lakukan apa yang dikatakan si pendidik itu. Sedangkan feedback negatif itu dia tidak sama sekali mendukung atau menolak atau melawan atau ibaratnya tidak memahami hal-hal yang disampaikan si pendidik itu. Dan juga ada feedback 0 ada feedback namanya feedback zero. Itu dia sama sekali tidak peduli atau tidak acuh sama sama si pendidik itu. Terus ada namanya tadi feedback feedback dan lain-lain juga feedbacknya. Jadi tujuan tujuan dari manfaatnya pembalik ini yaitu pertama mendorong peningkatannya upaya motivasi dan keterlibatannya siswa untuk mengurangi perbedaan antara capaian saat ini dan tujuan yang dicapai. Yang kedua, memberi informasi alternatif strategis yang cepat dan tepat dalam rangka proses pemahaman materi. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas mendengarkannya. Lebih kurangnya saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.